Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan bersuka cita, karena Tuhan beserta dengan kita dengan sangat luar biasa. Mari, saya undang kita semua untuk kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini ya Bapa, itu semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah. Itu semua karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami ya Tuhan bersyukur, biarlah setiap kami ya Bapa datang kepadamu ya Bapa, menaikkan pujian kami, penyembahan kami, karena Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang penuh dengan mukjizat yang luar biasa. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah Engkau urapi setiap kami dengan urapan yang baru, sehingga kami melayani Tuhan dengan penuh sukacita, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Sebab kami tahu hanya Tuhan Allah yang layak ditinggikan dan layak dipuji. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan namanya, sebab Dia Allah yang hidup, yang berkuasa bagi kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tahu ya Bapa, hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang sanggup melakukan perbuatan yang besar dalam kehidupan kami. Untuk itu pagi hari ini kami mau bersyukur. Kami mau menaikkan pujian bagi Tuhan, penyembahan bagi Tuhan, bagi Allah yang hidup. Karena hanya Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Saudara kita semua sekarang bangkit berdiri. Mari berikan tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau memuji dan memuliakan namanya, menyatakan kebesarannya, menyatakan kasihnya yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang
Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang menyatakan kasih kuasanya dalam kehidupan kita. Untuk kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Berjalan dalam kasih Tuhan. Ini bersama Tuhan sungguh indah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, katakan kau dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia
Puji Tuhan, haleluya, shalom, haleluya. Kita sungguh sangat bersukacita karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik di dalam seluruh kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat datang dalam YouTube channel dari GBI Glow FC Depok. Inilah ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Tadi kita sudah memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan sekarang giliran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Semua hanya karena pertolongan, semua hanya karena berkat-berkat yang Yesus Kristus Tuhan Allah kami telah curahkan dalam kehidupan kami dan keluarga kami semua. Haleluya. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau renungkan firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya Tuhan Yesus adalah pegangan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang terus menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang terus memotivasi kehidupan kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Biarlah Roh Kudus yang terus memampukan, menguasai dan memenuhi kehidupan kami, sehingga kami terus renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kami dengar-dengaran senantiasa akan firman Tuhan, dan kami lakukan praktekkan firman Tuhan Yesus dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita, kami berbahagia, kami bangga karena kami memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Saya Pendeta David Julen Carter bersama dengan istri tercinta Ibu Evangelis Sylvia Mutiara Carter Borus Sitorus. Kami berdua gembala jemaat dari GBI Glow Fellowship Center Depok sungguh sangat bersukacita dapat menjumpai lagi Bapak Ibu Saudara beserta dengan seluruh keluarga dalam ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sepanjang bulan November ini kita berbicara mengenai integritas. Kita berbicara tentang integritas. Haleluya. Baik, mari kita lihat firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah pernyataan yang tegas dari Yosua. Yosua pemimpin bangsa Israel. Yosua sadar
bahwa integritas itu perlu dan penting dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Haleluya. Makanya Yosua berkata dengan tegas, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita harus senantiasa beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita harus senantiasa memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Dan tema khusus pada hari ini adalah dewasa rohani atau sombong rohani. Dewasa rohani atau sombong rohani. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus mungkin berkata begini, berat banget temanya Pak Pendeta David. Apa nggak ada tema yang lebih ringan lagi? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, justru saudara dan saya juga harus memperhatikan kehidupan ini. Kira-kira kehidupan saudara dan saya ini dewasa rohani atau sombong rohani? Belum apa-apa kita udah sombong, belum apa-apa kita udah merasa diri jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh melebihi siapapun juga. Padahal saudara dan saya mendapatkan semuanya hanya karena anugerah yang Yesus Kristus Tuhan Allah kita berikan. Kita mendapatkan berkat yang Yesus Kristus Tuhan Allah kita telah nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mendapatkan anugerah, kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dan itu semua hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Berarti saudara dan saya nggak boleh sombong, apalagi sombong rohani, nggak boleh. Yang ada kita harus memiliki kedewasaan rohani. Makin hari makin rendah hati, makin hari makin memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Makin hari makin merendahkan diri di hadapan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sebab kalau bukan karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kita ini gak ada apa-apanya. Tetapi untuk itu kita harus terus bersyukur. Kita harus terus mengagungkan, memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita harus makin merendahkan diri di hadapan Yesus Kristus Tuhan Allah kita, sehingga kita memiliki kedewasaan rohani. Dalam pendahuluan saya catat seperti ini. Dewasa rohani bukan sombong rohani. Dewasa rohani bukan sombong rohani. Dewasa rohani, dewasa rohani tidak sama dengan sombong rohani. Yosua adalah seorang yang memiliki kedewasaan rohani. Yosua adalah seorang yang memiliki kedewasaan rohani. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel dan pemimpin juga atau kepala rumah tangganya sendiri. Yang mana sebagai pemimpin bangsa Israel, sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai kepala rumah tangganya sendiri, Yosua adalah seorang yang memiliki kedewasaan rohani. Catat baik-baik, kedewasaan rohani tidak dapat diabaikan. Kedewasaan rohani akan terlihat dari kehidupan setiap orang yang semakin hari semakin tunduk di hadapan Tuhan Yesus. Kedewasaan rohani akan terlihat jelas dari kehidupan seseorang yang semakin hari semakin berkata bahwa dia akan beribadah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Dia akan terus melayani, mengabdikan dirinya sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Dia memiliki kedewasaan rohani, sehingga Yosua memiliki ketegasan dan kepatuhan penuh di hadapan Allah. Yosua memiliki ketegasan. Yosua berkata, aku dan sisi rumahku memilih untuk tetap beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Aku dan seisi rumahku memilih untuk tetap beribadah hanya kepada Tuhan. Demikianlah saudara dan saya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita harus tegas berkata, kita harus memiliki kepatuhan penuh di hadapan Yesus Kristus Tuhan Allah kita.
kita. Amin. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang mau terus tunduk di hadapan Tuhan Yesus. Kita jadi orang-orang yang semakin setia, semakin sungguh-sungguh di hadapan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita menjadi orang-orang yang makin hari makin cinta Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita jadi orang yang bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Dalam penjelasan saya catat seperti ini. Seorang yang dewasa rohani dan bukan sombong rohani adalah seorang yang dewasa rohani dan bukan sombong rohani adalah yang pertama, komitmen sekaligus loyalitas. Seorang yang dewasa rohani dan bukan sombong rohani adalah seorang yang memiliki komitmen sekaligus loyalitas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, komitmen di hadapan Tuhan Yesus tidak bisa ditawar-tawar. Komitmen dan loyalitas sekaligus loyalitas kita kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita tidak dapat diganggu gugat, tidak boleh dipengaruhi oleh apapun juga. Komitmen saudara dan saya sekaligus loyalitas kita di hadapan Allah kita, di hadapan Yesus Kristus Tuhan Allah kita, itulah yang akan menunjukkan saudara dan saya seorang yang dewasa rohani atau sombong rohani. Seorang yang dewasa rohani, seorang yang semakin tahu bahwa memang dia harus semakin hari semakin memiliki komitmen yang kuat, semakin hari semakin memiliki loyalitas hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Itulah orang yang memiliki kedewasaan rohani dan bukan sombong rohani. Yang kedua, saya catat begini, bisa dipercaya, bisa dipercaya. Orang yang dewasa rohani dan bukan sombong rohani adalah seorang yang bisa dipercaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita seringkali dengar, apakah Bapak Ibu Saudara semua percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah? Apakah Bapak Ibu Saudara beserta seluruh keluarga percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah? Kita kalau diperhadapkan dengan pertanyaan seperti itu, kita langsung menjawab, ya, saya dengan keluarga mau terus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya, apakah saudara dan saya, apakah kita dan keluarga kita bisa dipercaya oleh Yesus Kristus Tuhan Allah kita? Apakah kita dan keluarga kita bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, tetapi juga bisa dipercaya oleh Yesus Kristus Tuhan Allah kita? Inilah yang harus saudara dan saya renungkan baik-baik. Berarti kita harus memiliki kedewasaan rohani dan bukan sombong rohani. Karena hanya orang-orang yang dewasa rohanilah yang bisa dipercaya. Orang-orang yang bertumbuh dalam iman dan pengenalan kepada Allah. Orang-orang yang memegang kuat firman Tuhan, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Orang-orang yang terus merenungkan, melakukan, mempraktekkan firman Tuhan. Maka dia orang yang memiliki kedewasaan rohani. Dan juga dia adalah orang yang komitmen sekaligus loyalitasnya tinggi buat Tuhan Yesus. Kemudian dia orang yang bisa dipercaya. Haleluya, puji Tuhan. Berikan senyum dulu kepada samping kanan, kiri, depan, belakang. Jangan tegang, rileks. Dan tetap kita asik dengarkan firman Tuhan. Karena kita sadar bahwa firman Tuhan Yesuslah yang terus mengajar, menuntun, dan memberikan motivasi semangat. Firman Tuhan Yesus yang adalah berkat Tuhan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Firman Tuhan ini juga adalah berkat dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, buat kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Yang selanjutnya saya catat, seorang yang dewasa rohani dan bukan sombong rohani adalah seorang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab, Bapak Ibu. Jangan kita hanya menuntut hak, tetapi tanggung jawab kita nggak pernah penuhi.
Tanggung jawab kita tidak pernah kita laksanakan. Tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai anak, tanggung jawab orang-orang muda, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah melayani, tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah menerima kasih Allah yang sungguh sangat luar biasa. Tanggung jawab kita sebagai orang yang telah menerima, yang telah mendapatkan berkat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Tanggung jawab kita mana? Nah, inilah seorang yang dewasa rohani dan bukan sombong rohani adalah seorang yang bertanggung jawab. Karena kalau hanya menuntut hak saja, akhirnya kita melalaikan tanggung jawab kita. Kalau kita hanya menuntut saja, bahkan memaksa Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan tidak berkati saya nggak akan pernah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Kalau Tuhan tidak nyatakan kuasa dan mujizat, saya nggak akan pernah memberikan perpuluhan. Saya tidak akan pernah memberikan persembahan. Dan boro-boro saya berikan seluruh hidup ini kepada Tuhan. Kagak. Kalau Tuhan tidak sembuhkan dan tidak lakukan mujizat buat saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan paksa Tuhan. Jangan tuntut Tuhan. Jangan tuntut Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menyatakan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita sudah menyatakan yang luar biasa. Anugerahnya yang sungguh sangat luar biasa telah nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Itu dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sekarang saudara dan saya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Sehingga hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang terus kita muliakan dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita semua. Amin. Haleluya. Selanjutnya, seorang yang dewasa rohani dan bukan sombong rohani adalah seorang yang tetap pada pendiriannya. Punya pendirian yang tetap dong. Jangan pendiriannya berubah-ubah. Ya kan, mentang-mentang kita ada dalam situasi yang mungkin serba tidak menentu. Mentang-mentang kita menghadapi situasi dan keadaan yang berubah-ubah. Nah, kemudian kita juga akhirnya kita memiliki pendirian yang berubah-ubah. Jangan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, punya pendirian yang tetap. Yosua saja sampai berkata, aku dan seisi rumahku memilih untuk tetap beribadah, percaya kepada Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Demikian juga saudara dan saya, kita harus memiliki pendirian yang tetap. Kita harus memiliki pendirian, ya kan? Kita tidak goyah dengan apapun juga. Kita berkata, pokoknya saya dan keluarga saya tetap memilih, percaya dan tetap beribadah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Punya pendirian yang tetap. Jangan goyah, jangan mau diombang-ambingkan. Sekali Yesus sampai kapanpun juga, hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Kalaupun sekarang saudara pernah tidak percaya Yesus lagi. Sekarang saudara sudah tidak percaya Yesus lagi. Sekarang saat saudara dengar firman Tuhan ini, kembalilah. Bertobatlah. Sebab inilah kesempatan, inilah waktu yang sungguh sangat berharga yang Yesus Kristus Tuhan Allah nyatakan buat saudara dan saya. Pergunakan waktu ini sebaik-baiknya dan serahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Bertobat dan serahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan saudara akan melihat bahwa kehidupan saudara pasti ada dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan kesetiaan Tuhan Yesus. Kesetiaan Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan kita dan keluarga kita turun-temurun. Haleluya. Yang selanjutnya saya catat, seorang yang dewasa rohani dan bukan sombong rohani adalah seorang yang berkualitas. Punya kualitas, punya bobot, punya mutu. Artinya kita harus semakin hari semakin percaya. Artinya kita nggak mau ikut-ikutan dengan orang lain. Kalau orang itu menyesatkan kita, jangan ikuti. Jangan ikut-ikutan pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadinya saudara tidak merokok, sekarang ikut-ikutan jadi merokok. Tadinya saudara tidak
tidak pernah berbuat zina, kemudian akhirnya ikut-ikutan berbuat zina. Tadinya saudara nggak pernah berbohong, akhirnya saudara ikut-ikutan berbohong. Tadinya saudara nggak pernah membuli, nggak pernah menghina, merendahkan orang, nggak pernah ngejek orang. Tapi karena pergaulan yang buruk, saudara akhirnya ikut-ikutan dengan hal-hal yang buruk itu. Hari ini saudara dan saya harus sadar, seorang yang memiliki kedewasaan rohani dan bukan sombong rohani adalah seorang yang berkualitas. Dalam perkataannya ada kualitas yang mantap, dalam pikiran perbuatannya berkualitas, selalu memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah di sepanjang kehidupannya, selalu mengagungkan memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah di sepanjang kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Haleluya. Seorang yang dewasa rohani dan bukan sombong rohani adalah seorang yang berkualitas. Jaga perkataan, jaga perbuatan, jaga hati. Sebab hidup kita adalah milik Tuhan. Dan biarlah hidup kita persembahkan seutuhnya tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Kemudian yang selanjutnya, seorang yang dewasa rohani dan bukan sombong rohani adalah menjadi teladan. Menjadi teladan. Bukan telatan. Kalau telatan selalu telat. Iya sih, telat terus makanya jadinya kita bisa teladani. Enggak lah, itu masalah. Menjadi teladan, menjadi contoh. Sebagai suami, jadilah teladan. Sebagai istri, jadilah teladan. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak sekalipun. Kalau saudara tahu Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihimu, anak-anak pun juga bisa menjadi teladan dan bisa menjadi contoh yang baik. Nah, kakak jadi teladan dan contoh buat adiknya. Adik juga bisa jadi contoh dan teladan buat kakaknya dimanapun saudara dan saya berada. Jadilah teladan. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan meludah sembarangan. Saudara mungkin berkata begini, saya nggak meludah sembarangan Pak David. Tapi yang saya ludahin saya ngeludahin orang, bukannya ngeludah sembarangan. Itu juga yang nggak boleh. Masa ngeludahin orang, masa ngerendahin orang, masa kita ngebully orang. Jangan, bertobatlah. Dan inilah yang harus saudara dan saya renungkan baik-baik. Seorang yang dewasa rohani dan bukan sombong rohani adalah seorang yang menjadi teladan, yang menjadi contoh, yang menjadi saksi Tuhan, yang menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Yesus Kristus Tuhan Allah kita semakin kita muliakan dalam kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Maka dewasa rohani bukan sombong rohani. Karena yang pertama mendahulukan dan memprioritaskan Yesus Kristus Tuhan Allah. Bahkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita melebihi segala-galanya. Haleluya. Kemudian yang kedua, memiliki sikap tegas untuk mematuhi dan menaati serta beribadah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Patuh, taat, serta senantiasa beribadah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan itu pasti membuat saudara dan saya jadi orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani dan bukan sombong rohani. Yang ketiga, rela melayani dan menghamba di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan dimanapun kita berada, kita rela menghamba, kita rela melayani, rela menghamba, rela melayani Yesus Kristus Tuhan Allah kita dimanapun kita berada. Sehingga buat saudara dan saya hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang harus terus dilayani. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang harus terus dimuliakan di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan keluarga kita. Dan pastinya saudara dan saya pun jadi orang-orang yang memiliki kasih Allah, mengasihi orang lain, menghargai orang lain. Dan kalau kita memiliki
pimpinan di atas kita, kita menghargai, kita menghormati pimpinan kita. Kalau ada teman di sebelah kita, kita hargai, kita mengasihi teman kita. Kalau ada yang di bawah kita, kita angkat dia, kita berikan motivasi, kita berikan semangat, kita ingatkan bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah yang adalah Tuhan Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi kita rela menghamba, kita rela melayani Yesus Kristus Tuhan Allah kita dimanapun kita berada. Dan pada penutup saya catat seperti ini: jadilah orang yang dewasa rohani dan bukan sombong rohani. Milikilah kedewasaan rohani dan bukan kesombongan rohani. Bukan kesombongan rohani atau bukan sombong rohani. Sebab terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita, yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, bahkan sampai selama-lamanya. Jadilah orang yang dewasa rohani dan bukan sombong rohani. Milikilah kedewasaan rohani dan bukan kesombongan rohani. Yesus Kristus Tuhan Allah yang paling layak menerima pujian. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang paling layak menerima hormat dan syukur. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang termulia dan terbaik sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Maju terus di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu beserta dengan seluruh keluarga. Diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin mengasihi kami. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang tetap menyertai kami. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat termulia. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang terbaik di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan yang mengingatkan, firman Tuhan yang mengajarkan, firman Tuhan Yesus yang hari ini sudah kami dengar mengingatkan kami bahwa kami harus jadi orang yang dewasa rohani dan bukan sombong rohani. Ya Roh Kudus, kuasailah kehidupan kami semua. Ya Roh Kudus, penuhilah kehidupan kami semua sehingga kami terus ingat akan firman Tuhan. Kami ingat akan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami dengar-dengaran terus akan firman Tuhan Yesus dan kami renungkan, kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan ini, dalam kehidupan keluarga kami semua, sehingga hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami dan keluarga kami semua. Haleluya, haleluya. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara dan keluarga Bapak Ibu Saudara yang saat ini mungkin ada dalam keadaan sakit, percayalah oleh bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan Allah kita, setiap sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Mujizat terjadi, terima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saudara yang lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Saudara yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Saudara yang terbelenggu, Tuhanlah yang memerdekakan. Saudara yang mengalami jalan buntu, Tuhan beri jalan keluar. Apapun juga masalah, pergumulan, tantangan, pergumulan, tantangan apapun juga yang dialami, Tuhan Yesuslah yang adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat dahsyat. Apapun juga masalah pergumulan saudara, percayalah pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat dahsyat. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Haleluya. Sebab bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil.
Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Kami juga berdoa, kami satukan hati berdoa buat bangsa dan negara yang kami kasihi ini. Kami percaya bangsa dan negara kami percaya Tuhan Yesus juga sungguh sangat mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia ada dalam lawatan Tuhan. Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan nyata bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan Yesus nyata bagi bangsa dan negara yang kami kasihi ini. Indonesia mengalami lawatan Tuhan Yesus, mengalami jamahan Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga sampai seluruh pelosok negeri ini, bahkan sampai seluruh dunia ini, kami akan mendengar, kami akan melihat, setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah, yang adalah Tuhan Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Juru Selamat dunia ini. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Dan buat para pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh menteri, pejabat yang ada di kota dan di daerah, semua wakil rakyat, seluruh instansi pemerintahan, TNI dan Polri, Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memampukan dalam apapun yang Tuhan Yesus sudah percayakan. Dan buat anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, anak-anak-Mu ya Tuhan, beri hikmat, berikan kemampuan juga, sehingga terus menjadi saksi-Mu, sehingga terus menjadi alat-Mu, sehingga hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang semakin diagungkan. Haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang tidak ada duanya. Haleluya. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Dan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Gereja-gereja Tuhan yang beribadah baik secara online atau yang sudah beribadah di gedung sendiri, Tuhan Yesuslah yang melawat. Hamba-Hamba-Mu Roh Kuduslah yang mengurapi. Haleluya. Jamahan Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan nyata dalam setiap ibadah di gereja atau ibadah online, dimanapun disaksikan oleh setiap umat-Mu ya Tuhan, atau siapapun yang menyaksikannya mengalami lawatan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Haleluya. Kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa serta otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Haleluya. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin.
Haleluya, jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan Yesus menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan dan mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru, serta damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang untuk kedua kalinya menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita menerima berkat Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat hebat. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara beserta seluruh keluarga. Tuhan Yesuslah yang senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara beserta seluruh keluarga. Diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya, amin, mantap.